Hello, good morning, student. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay, good. I hope you always find happy and healthy in your home. Okay, I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom. And today we will continue our lesson. Still, we will discuss about classification of living things. Jadi, senang sekali ya melihat kalian dan kita kembali di kegiatan pembelajaran online di SMP Bintang Persada dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran, Mr. absen terlebih dahulu untuk yang hadir hari ini ya. Yang sudah hadir ada Adi Hani, Keanu, ada Adam, Febri, Komang Sapta, Wahyu Teja, Aurora, Lofi, De Adit, Gebi, kemudian ada Kimi, Kirana, Jovexo, Mira. Oke, good. Nah, sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, mengucapkan puji syukur pada Tuhan karena kita terus diberikan keselamatan, kesehatan, bisa hadir di dalam kegiatan pembelajaran, dan kita nantinya bisa belajar dengan baik. Apa yang kita pelajari hari ini bermakna dan bisa berguna bagi kalian. Mister minta bantuan pada ketua kelas kita, Adam. Silahkan bantu pimpin doa teman-teman. Silahkan Adam. Mari teman-teman marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Oke, terima kasih Adam telah memimpin doa kita hari ini. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bersama, meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air, setelah kita berdoa, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mister akan putarkan videonya. Untuk itu silakan ambil sikap duduk sempurna. Baik, mari kita kumandangkan lagu Indonesia Raya hari ini ya. Ya,
Hiduplah Indonesia Raya ya. Kita harus terus memupuk rasa cinta kita pada tanah air kita Indonesia ya anak-anak ya. Kalian generasi penerus bangsa harus selalu cinta pada tanah air kita Indonesia. Baik. Hari ini kita akan belajar kembali, melanjutkan pembelajaran kita. Adakah di antara kalian yang ingat sebelum ini atau di pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, Mister. Iya, Komang Sabta. Kita belajar apa ya, Komang Sabta? Paku dan lumut, Mister. Soal paku dan lumut. Ya, betul. Kita belajar klasifikasi tumbuhan paku dan lumut. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih di Kingdom Plantae. Dan hari ini kita pelajari adalah spermatopita atau tumbuhan berbiji. Ya, mari kita saksikan PowerPoint berikut ini. Oke, sudah terlihat di layar HP kalian PowerPoint-nya anak-anak? Sudah, Mister. Sudah. Oke, baik. Mister akan slideshow sekarang. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mulai dari cara mengklasifikasikan makhluk hidup, identifikasi dengan kunci determinasi, terus kita melanjutkan dengan klasifikasi tumbuhan yang tidak berpembuluh yaitu lumut, tumbuhan berpembuluh paku, dan sekarang kita lanjutkan pada klasifikasi tumbuhan berbiji atau spermatopita. Oke. Nah, anak-anak, pernahkah kalian ngemil dan dikasih cemilan seperti ini ya? Nah lihat nggak? Ini cemilan apa ya? Ada yang tahu? Pangsit kayaknya, Mister. Pangsit? Emping, Mister. Emping. Nah, emping ini. Oh, emping. Iya, emping, Gaby. Dari sana kelihatan pangsit ya. Ini emping. Ada yang tahu nama lain emping? Kerupuk apa gitu dibilang? Saya, Mister. Siapa yang? Ya, apa? Kerupuk melinjo. Ah, betul, kerupuk meninjo ya. Ini rasanya ya sepet-sepet sedap gitu ya. Nah, kalau kalian tahu bentuk kerupuk meninjo atau emping ini, apakah kalian tahu asal muasal dari si emping ini? Ada yang tahu nggak dia dibuat dari apa? Kerupuk meninjo dibuat dari, ada yang tahu? Kerupuk meninjo ini dibuat dari apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin belum pernah lihat ya asalnya dari mana. Ya, Mister. Nah, apa? Ya dari apa, Sabta? Kerupuk melinjo dibuat dari biji melinjo, Mister. Biji melinjo. Ya, mungkin kalian jarang melihatnya. Ini dia, Mister perlihatkan. Ini dia biji meninjo. Nah, jika kalian amati buah meninjo dengan buah-buahan lain yang mungkin kalian sudah familiar kalian makan, entah itu mangga, apel, atau yang lainnya, bisa nggak kalian melihat apa sih bedanya ya biji meninjo ini kalau dibandingkan dengan buah-buahan yang sering kalian makan? Ada yang mau berpendapat apa sih bedanya ya buah meninjo ini dengan biji atau buah-buahan yang sering kita makan, kayak mangga lah misalnya. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Aurora, Mister. Ya, silakan Aurora. Kalau buah melinjo ini bijinya besar, tidak ada daging buah dan kulitnya tipis, Mister. Ah, betul ya. Tidak ada daging buah yang menyelimuti biji. Ini merupakan salah satu ciri dari Gymnospermae, di mana kegiatan kita hari ini memang akan mempelajari ciri-ciri tersebut, anak-anak. Bagus Aurora, bijinya tebal, besar, tapi nggak ada daging buahnya. Ya, itu salah satunya ciri dari gimnos. Terus ciri lain dari gimnosnya apalagi ya? Apa yang membedakan gimnos dengan angios ya?
gimnos biji terbuka dengan angios biji tertutup ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, setelah kalian melakukan pengamatan dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik mampu menganalisa ciri morfologi yang membedakan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan berbiji tertutup atau angiospermae dengan tepat. Yang kedua, setelah melaksanakan pengamatan dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik mampu menganalisa ciri-ciri morfologi yang membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil dengan tepat. Dan setelah melaksanakan observasi dan diskusi, peserta didik dapat menyusun laporan pengamatan untuk mengklasifikasikan tumbuhan berbiji atau spermatopita dengan baik. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kegiatan kita hari ini adalah melanjutkan diskusi kita yang sudah kita lakukan pada kegiatan pre-kelas kemarin di WA Group. Nah, Mister sangat mengapresiasi ya, dari 3 hari yang lalu kalian sudah berdiskusi di WA Group. Dari video yang Mister kirimkan, kemudian dari LKPD sudah kalian bahas di WA Group. Nah, luar biasa sekali. Nah, kita hari ini akan melanjutkannya dalam diskusi. Kalian silakan nanti menyampaikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian, diskusi kita di WA Group kemarin pada kegiatan pre-kelas, pada kegiatan in-class atau kelas maya hari ini. Dan di tujuan ketiga, ada penyusunan laporan pengamatan di dalam LKPD yang sudah Mister kirimkan kemarin di WA Group, yang sudah juga kalian pasti baca. Di sana ada format laporan penyusunannya. Ya, jadi sudah Mister berikan formatnya, jangan khawatir, tinggal kalian nanti mengisi format laporan tersebut terkait dengan diskusi kita mengenai tumbuhan berbiji. Oke? Dalam kegiatan diskusi nanti silakan kalian menyampaikan dengan aktif karena itu merupakan bagian dari penilaian keterampilan sikap kalian juga. Kemudian di akhir kegiatan pembelajaran nanti juga akan ada quizzes yang nanti Mister kirimkan di WA Group kita sebagai penilaian pengetahuan. Ya, jadi itu ya kegiatan kita hari ini. Mari kita lanjutkan ya. Kita mulai ke aktivitas yang pertama, anak-anak. Nah, kita balik lagi ke si melinjo yang tadi ya. Tadi sudah diberikan tanggapan oleh Aurora bahwa bijinya ini besar, kulitnya tipis, gak ada daging buah. Mari kita sandingkan dengan buah yang satu ini ya. Sekarang mulai musim nih, di pekan-pekan banyak mulai ada buah ini. Ada yang tahu ini buah apa? Mangga, Ayo. Mister. Mangga, betul, enak banget ya, pakai jus, pakai rujak ya. Nah, adakah di antara kalian yang bisa membedakan kondisi kedua buah ini? Silahkan amati gambarnya, terus kalian coba bedakan apa sih perbedaan antara kedua buah ini. Ayo, siapa yang mau? Silahkan. Saya, Mister. Silahkan. Siapa tadi tuh? Saya, Mister. Oh ya, Komang Sabta, silahkan Komang. Perbedaan dilihat dari bijinya, Mister. Nah, kenapa bijinya? Kalau biji melinjo lebih besar, tidak ada daging buahnya. Yang mangga masih terlihat daging buahnya, Mister. Oh ya, bagus Komang. Ini enggak ada daging buah yang menutupi, ini ada daging buah katanya yang menutupi. Berarti dari sinilah pengertian bahwa ini bijinya terbuka karena tidak ada daging buah, ini bijinya tertutup. Ah, bagus Komang. Nah, kemudian gambar yang kedua. Nah, ayo siapa yang mau coba amati? Ini ada dua buah kecambah, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Dari kedua kecambah ini apa bedanya ya? Siapa yang mau? Ayo dijelaskan. Dari apa yang kalian lihat dulu? Apa yang kalian lihat di sini? Apa bedanya? Yuk. Siapa yang ingin menjelaskan perbedaan? Oh, Dek Adit, silakan Dek Adit.
Kecambah kacang hijau bijinya terbuka, kecambah jagung bijinya tertutup, Mister. Yang mana kacang hijau, kiri apa kanan ya Adit? Yang hijau apa yang kuning? Ya kacang hijau. Yang hijau, Ya kacang jelas hijau, ya. Mister. Kacang hijau ya hijau ya. Betul, ini terbelah ya, kalau kalian amati ini terbelah, berarti bijinya tuh terbelah dua. Kalau jagung tidak terbelah. Nah, ini merupakan salah satu dasar ciri dari monokotil dan dikotil. Nah, dari stimulasi ini, gambar-gambar ini, kita akan berangkat nanti mencari tahu lagi apa sih perbedaan antara biji terbuka gimnospermae dan biji tertutup angiospermae. Terus apalagi ciri morfologi yang membedakan antara biji terbelah dua dikotil, biji berkeping satu atau monokotil ya. Good anak-anak. Let's continue. Nah, ini ya. Tahu ini buah apa? Rambutan, Mister. Rambutan, Mister. betul ya. Rambutan, Mister. Ya, betul, buah rambutan. Mister memetik salah satu sesenggakan ya dalam konsep lokal genius. Ada di dalam sesenggakan itu dibilang sekati batun buluwani ngelintik tuah abesik. Oke, dalam bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan seperti biji rambutan ngelintik cuma satu. Ngelintik itu apa ya? Adanya cuma satu. Sebenarnya kalau di dalam konsep lokal genius ini pepatah yang menyatakan bahwa seperti kita bersaudara cuma sendiri saja gitu. Nah, tapi apakah benar kalau kita mengambil konsep lokal genius batun buluan ngelintik tuah abesik dalam sesenggakan ini bahwa biji rambutan bijinya satu, tidak berkeping dua? Berarti kalau dia abesik adalah monokotil? Nah, kita akan nanti cari tahu ya, apakah rambutan ini monokotil atau dikotil jadinya. Nah, apakah rambutan ini monokotil atau dikotil? Nah, nanti kita cari tahu ya setelah kita mendiskusikan ciri-ciri dari morfologi monokotil dan dikotil anak-anak. Baik, kita lanjutkan stimulasi kita dengan bagan ini. Oke, ada yang bisa menjelaskan atau mengartikan bagan ini? Siapa yang mau mengartikan bagan yang ada di layar HP kalian? Silahkan. Aurora, mau coba? Silahkan Aurora. Ya, Mister. Ya. Tumbuhan berbiji spermatopita dibagi menjadi dua, berbiji terbuka gimnospermae dan berbiji tertutup angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki 4 kelas. Yang pertama pinopita, yang kedua cicadopita, yang ketiga gingopita, yang keempat ginetopita. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua. Tumbuhan biji berkeping 1 monokotil dan tumbuhan biji berkeping 2 dikotil. Ya, bagus sekali Aurora. Thank you Aurora. Itu tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian ya, bagan dari tumbuhan berbiji. Nah, pertanyaan sekarang yang muncul, apa yang menjadi dasar pemisahan kelompok tumbuhan spermatopita ini ya, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, silakan siapa yang mau jawab? Jangan ragu, ya Aurora, on mic-nya. Berdasarkan bentuk bijinya, Mister. Berdasarkan bentuk bijinya. Ya, jelas. Dari sini sudah ada berbiji terbuka, berbiji tertutup. Oke, good. Nah, dari apa yang sudah kalian terima di LKPD, materi ajar, video yang kemarin dikirimkan di kegiatan pre-kelas, fokus materi kita pada klasifikasi spermatopita ini adalah kita akan mempelajari ciri-ciri gimnospermae, kelas-kelas pada gimnospermae, ciri-ciri angiospermae, perbedaan dikotil monokotil, sampai nanti kita mencari tahu tanaman yang ada di sekitar kita itu bisa masuk ke monokotil atau dikotil, serta urdu-urdu yang ada pada kelas dikotil dan monokotil. Semua materi tersebut dilaksanakan dalam diskusi kelompok
dan didampingi LKPD yang sudah kita diskusikan di kegiatan pre-kelas kemarin dari 3 hari yang lalu dan hari ini di kegiatan in-kelas. Nah, dari aktivitas 1 tadi, dari mulai kalian sudah melihat perbedaan gambar meninjau sama mangga, kecambah kacang hijau sama kecambah dari jagung, kemudian kalian juga sudah melihat bagan pembagian spermatopita. Sekarang ditambah lagi Mister sajikan gambar pinus, pakis aji, ini gambar meninjau, dan mereka dimasukkan ke gimnospermae atau biji terbuka. Ada pohon mangga, ini adalah ketela pohon atau singkong, ini adalah hibiscus rosa sinensis alias kembang sepatu, ini adalah bayam. Dimasukkan ke angiospermae. Dari apa yang sudah kita diskusikan di kegiatan pre-kelas, video yang sudah kalian tonton yang dikirimkan lewat WA Group, stimulasi yang sudah kita bahas tadi dan gambar-gambar ini, maka kalian diminta mengidentifikasi masalah yang bisa kalian temukan dari observasi gambar ataupun materi yang sudah ada tentang gimnos dan angiospermae. Apa masalah atau pertanyaan apa yang ingin kalian jawab dan dapatkan jawabannya pada diskusi kita hari ini? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan identifikasi masalahnya? Siapa? Adit. Adam, Mister. Saya, Mister. Oh, Adam. Adam ya suaranya tadi. Ya, Adam, silakan Adam. Apakah yang dimaksud dengan gimnospermae dan angiospermae? Oke. Silakan lanjutkan lagi. Apa saja perbedaan ciri antara gimnospermae dan angiospermae? Ya. Apa saja contoh tumbuhan dalam kelompok gimnospermae? Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud gimnos dan angios? Yang kedua, apa saja ciri dari angiospermae dan gimnospermae? Yang ketiga tadi adalah apa saja contoh tumbuhan pada angios dan gimnospermae. Oke, ada lagi Adam? Apa saja contoh tumbuhan dalam kelompok angiospermae? Oh ya, bisa gabungkan di sini ya. Apa contoh tumbuhan angios dan gimnos? Oke, bagus. Jadi identifikasi masalah yang akan kita pecahkan hari ini dalam diskusi adalah mencari tahu apa itu angios dan gimnospermae, ciri-cirinya apa, kemudian apa contoh tumbuhannya. Bagus. Nah, kita sekarang kumpulkan data-data. Dalam pengumpulan data ini, kalian silakan tuliskan data-data pendukung yang kalian temukan setelah melakukan observasi, studi literasi, dan juga diskusi yang sudah kemarin kita lakukan di WA Group, kan sudah banyak pertanyaan kalian di sana tentang gimnos dan angios. Nah, kemudian kalian sebutkan sekarang apa pengertian dari gimnos angios, jenis tumbuhannya, kelas-kelas yang ada, silahkan. Siapa yang pertama ingin menyampaikan? Kirana, Mister. Kirana, silahkan Kirana. Ciri gimnospermae itu satu, memiliki biji yang terdapat pada permukaan sisik-sisik buah sehingga nampak terbuka. Yang kedua, merupakan tumbuhan berkayu dengan habitus bentuk tubuh berupa pohon, semak, dan perdu. Ya. Yang ketiga, berkas pembuku angkut bertipe kolateral terbuka, siloem dan floem, tidak dibungkus selaput. 4. Memiliki kambium. 5. Tidak memiliki perhiasan bunga betina atau bunga majemuk. Alat perkembangbiakan adalah strobilus. Yang keenam, pembuahan tunggal. Yang ketujuh, contohnya seperti pinus, pakis haji, melinjo, dan ginkgo biloba. Oke, thank you Kirana.
Mister tuliskan sekarang ya, biar teman-teman Kirana juga bisa lihat hasil yang Kirana buat. Apa saja ciri-ciri gimnospermae yang tadi disampaikan oleh Kirana? Yang pertama tadi disampaikan bahwa bijinya terbuka. Tadi disampaikan bahwa bijinya terdapat pada permukaan sisik buah sehingga nampak terbuka. Oke. Yang kedua, tumbuhannya berkayu. Jadi ada kayunya. Berarti pohonnya cukup besar ya. Contoh-contoh di gimnos berarti banyakan pohon-pohonnya berkayu. Yang ketiga tadi pembuluh angkut tipe kolateral terbuka. Nah, mungkin asing bagi kalian kolateral terbuka. Kalau kalian dulu belajar waktu SD ya, bahwa pembuluh angkut itu ada silem dan floem ya. Kalau Mister gambarkan, ini misalnya ya, ada silem di bagian dalam, floem di bagian luar. Kalau kolateral terbuka, dia tidak diselubungi oleh pembungkusnya. Kalau ada kolateral tertutup, ini ada penyelubung di sini. Itu aja bedanya ya. Berarti pada gimnospermae dia tipenya kolateral terbuka. Kemudian tadi disebutkan lagi oleh teman kalian, Kirana, ciri yang ketiga tadi disebutkan memiliki kambium. Terus gak punya bunga katanya, yang punya oleh gimnos punya strobilus ya. Terus pembuahannya tunggal. Artinya pembuahan tunggal itu dalam satu kali proses pembuahan hanya satu yang dibuahi. Nah, untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Kirana, ini Mister punya contohnya ya. Kalian bisa lihat wajahnya Mister di layar? Bisa, Mister. Bisa ya, masih ganteng kan ya? Bisa, Mister. Masih jelas ya. Nah, ini lihat-lihat. Wah, ini kemarin Mister jalan-jalan ke Bedugul seminggu yang lalu rasanya. Terus di jalan-jalan Mister mungut ini. Nah, inilah strobilus ya. Ini namanya strobilus anak-anak. Nah, ini. Strobilus. Jadi biji-biji dari si strobilus pinus ini ada di sisik-sisiknya. Nah, ini namanya sisik-sisiknya. Di tengah sini ada. Nah, dia tidak ditutupi oleh daging buah, maka dibilang tumbuhan yang berbiji terbuka. Kemudian ini lagi, ini daun pinus. Ya, ini ya. Daun pinus kalau lihat dari bentuknya ini kecil-kecil, kaku, Bang. Memang ciri dari tumbuhan-tumbuhan yang masuk ke dalam gimnos itu seperti ini. Nah, ini daun dari pinus. Oke, kita lanjutkan. Pada pengumpulan data ini diminta juga dari angiospermae. Siapa yang mau menjelaskan? Deadit, Mister. Deadit, silakan Deadit. Ciri angiospermae. 1. Ya. Biji tertutup oleh carpellum atau biji dibungkus dalam ovarium. 2. Alat perkawinan adalah bunga dengan perhiasan bunga. 3. Pembuahan ganda. 4. Berkas pegangkot tipe kolateral tertutup. 5. Contoh monokotil dan dikotil. Ya, thank you Deadit, luar biasa ya. 2 thumbs up for you, 2 jempol untuk Deadit. Sudah bisa menambahkan dari ciri angiospermae. Tadi disampaikan bahwa yang pertama biji tertutup, tidak ada karpel atau daging buah yang ada karpel dan daging buah yang menutupi sehingga tertutup. Beda dengan gimnos tadi. Yang kedua, alat perkembangbiakannya adalah bunga. Makanya angiospermae juga disebut dengan tumbuhan berbunga ya. Yang ketiga tadi adalah pembuahan ganda. Nah, nanti di kelas 9, kalau kalian belajar nanti kelas 9 tentang sistem reproduksi tumbuhan, kalian akan diajari tentang pembuahan ganda.
bahwa dalam satu kali proses pembuahan itu ada 2 yang dibuahi anak-anak dalam tumbuhan angiospermae. Satu adalah sel telur, yang kedua adalah inti kandung lembaga sekunder. Nah, nanti di kelas 9 akan lebih lengkap lagi dijelaskan. Yang keempat tadi disampaikan, pembuluh angkut. Pembuluh angkutnya tipe kolateral tertutup. Contohnya adalah monokotil dan dikotil. Oke, good adik. Itulah data-data yang sudah kalian temukan dari hasil diskusi dan literasi. Kita akan menggunakan data-data yang sudah kalian miliki tersebut menjadi tabel perbedaan di gimnospermae dan angiospermae. Silahkan sampaikan hasil pengolahan data kalian dari pengumpulan data tadi menjadi tabel perbedaan antara gimnospermae biji terbuka dan angiospermae biji tertutup. Mister, persilahkan. Volunteer yang ingin menyampaikan. Tadi Deadit. Oke, Deadit nomor 1, silahkan. Faktor pembeda biji. Biji, oke. Gimnospermae tidak ditutupi dan daun buah atau karpel atau berbiji terbuka. Angiospermae ditutupi daun buah atau karpel atau biji tertutup atau biji ditutupi daging buah. Ya, sama pembedanya lah biji, betul ya. Kalau gimnospermae tumbuhan berbiji terbuka tidak ditutupi karpel atau daging buah, sedangkan angiospermae ditutupi. Baik, berikutnya yang lainnya, ciri yang kedua. Oke, Mister lihat dulu yang aktif duluan, siapa ini ya? Keanu ya, Adam ya, Adam. Silakan Adam nomor 2. Faktor pembedanya alat perkembangbiakan. Ya, apa perbedaannya, Adam? Kalau gimnospermae alat perkembangbiakannya strobilus. Terus? Angiospermae bunga. Ya, betul ya. Kalau gimnos strobilus, angios bunga. Good job. Nomor 3, siapa sekarang? Sapta, silakan Komang Sapta. Ada tidak ya kambium, Mister? Ada tidaknya kambium. Oke, apa bedanya Sapta? Gimnospermae ada pada dikotil, tidak pada monokotil. Oke, ada pada dikotil, tidak pada monokotil. Good. Nomor 4. Silakan. Aurora, silakan Aurora. Faktor pembeda pembuahan. Ya. Pada gimnospermae pembuahan tunggal. Terus? Pada angiospermae pembuahan ganda. Good. Next, number 5. Saya Mister. Tadi ada yang cewek siapa ya tadi? Febri ya? Kirana Mister. Oh, Kirana. Oh, siapa? Oh, Kirana, betul. Silakan Kirana. Yang nomor 5, faktor pembedaan tipe pembuluh akut. Kalau gimnospermae itu kolateral terbuka. Kalau angiospermae itu kolateral tertutup. Oke, bagus Kirana. Tertutup. Next, number 6. Aurora, Mister. Aurora lagi? Sebelum Aurora ada yang lain nggak? Oke, Aurora dah. Silakan Aurora. Faktor pembeda akar. Pada gimnospermae akar tunggang. Ya. Pada angiospermae pada angiospermae monokotilnya serabut, dikotilnya tunggang. Monokotil serabut, dikotil tunggang. Dikotil.
Tunggal. Oke, good, Aurora. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah 6 ini perbedaannya. Saya, Mister. Oke, ya. Siapa? Wahyu Teja. Silahkan Wahyu. Pembedanya bentuk daunnya. Ya, gimana bentuk daunnya? Kalau Gymnospermae kecil kaku. Ya. Kalau Angiospermae bervariasi. Ya. Sebentar. Kalau Gymnospermae kecil dan kaku, betul ya. Kalau Angiospermae bervariasi, betul ya. Nah, variasi yang disebut di Angiospermae nanti akan lebih banyak kita bahas saat di aktivitas 2 ya. Kita akan membahas bentuk-bentuk daun dari monokotil dan dikotil ini. Oke, good anak-anak. Kalian sudah menemukan 7 perbedaan gimnos dan angiospermae. So, jadi nanti kalau kalian melihat tanaman atau tumbuhan kalian pergi kemana, sudah bisa menemukan atau menentukan, ini angiospermae, oh ini masuk gymnospermae, gitu ya. Jadi kalau kalian jalan-jalan, biar bisa tuh gaya sama bapak ibu kalian, bapak ini gymnospermae, pak, oh ini angios, gitu ya. Nanti bapaknya bingung dah itu makanan apa, gitu ya. Jadi kalian biar tahu nanti kalau jalan-jalan kemana tuh bisa menentukan, oh ini gymnos, ini angios. Ya, oke. Let's make a conclusion for activity 1. Silakan buatlah kesimpulan dari apa yang kita lakukan pada aktivitas 1 ini. Who will make a conclusion? Siapa yang akan membuat atau menyampaikan hasil kesimpulannya? Silakan. Aurora, Mister. Aurora, oke, silakan Aurora. Mari kita dengarkan anak-anak ya. Kesimpulan, perbedaan utama antara Gymnospermae dan Angiospermae adalah kondisi bijinya, di mana pada Gymnospermae biji tidak dibungkus oleh daun buah sehingga bijinya terlihat atau berbiji Perbedaan Gymnospermae dan Angiospermae juga dapat dilihat dari alat perkembangbiakannya, pembuahan, dan kondisi batangnya. Oke, luar biasa sekali Aurora. Tepuk tangan untuk Aurora. Good. Yang lain juga good ya, semua good. Ini anak-anak yang good semua ya. Aktivitas 1 sudah dibuatkan kesimpulan tadi ya tentang apa itu Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, sekarang we continue to activity 2. Dalam aktivitas 2 ini ada 2 hal yang akan kita kerjakan. Pertama, kita akan mencari tahu dulu apa pembeda antara monokotil dan dikotil sebagai kelas dari Angiospermae. Setelah kita bisa menemukan faktor pembeda antara monokotil dan dikotil, kita akan menganalisa tanaman-tanaman yang sering ada di sekitar kita, di sekitar saya atau sekitar kalian, kira-kira nanti contoh tanaman itu masuk ke monokotil atau dikotil. Oke, mari kita mulai aktivitas yang kedua. Silakan lihat layar HP kalian. Oke, Mister minta bantuan pada Gaby ya. Coba Gaby dibaca yang ada di stimulasi aktivitas 2 ini. Silakan Gaby. Kalau tidak Gaby, Febri ya yang muncul di layar ini. Febri, silakan Febri. Oke, Mister. Ya. Jika kalian diminta untuk membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil, ciri apa yang kalian gunakan sebagai pembedanya? Hal utama yang bisa kita gunakan adalah keping bijinya. Jika kalian mendengar pepatah atau sesenggakan bahasa Bali, buka batun buluhane ngelinte tuah abese, yang artinya seperti biji rambut
1 biji. Nah, dari pepatah itu, apakah benar bijinya cuma berkeping 1 atau monokotil, padahal pohonnya berkayu dan besar? Setelah kalian mengerjakan aktivitas di LKPD ini, kalian akan menemukan jawabannya. Baiklah, sebelum kalian mampu mengkategorikan sebuah tumbuhan masuk ke dalam kelompok monokotil atau dikotil, maka kalian terlebih dahulu harus mampu menganalisa ciri-ciri perbedaan antara kedua kelas tersebut. Untuk itu, mari lakukan kegiatan pengamatan dari gambar-gambar bagian tumbuhan yang diberikan. Ya, betul ya. Terima kasih Febri. Terkadang kalau kita di kehidupan sehari-hari disuruh membedakan mana monokotil, mana dikotil. Kalau tadi kita melihat pengertian di awal, monokotil biji berkeping 1, dikotil biji berkeping 2. Wah, repot juga ya kalau kita harus mencari bijinya gitu ya. Sementara yang kita lihat adalah pohon atau tumbuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Minimal ada bunganya. Jadi kita perlu tahu ciri-ciri yang bisa membedakan dikotil dan monokotil selain keping bijinya. Nah, itulah yang akan kita lakukan hari ini. Kita akan mengamati dulu gambar-gambar yang ada pada LKPD yang sudah kita diskusikan kemarin. Mari kita lihat ya. Nah, perhatikanlah gambar-gambar ini dulu untuk bisa menemukan ciri-ciri dikotil dan monokotil, baru nanti kita rumuskan masalahnya. Rumusan masalah atau identifikasi masalah yang kalian temukan setelah mengobservasi gambar. Oke, di sini yang pertama gambar daunnya yang diamati. Oke, yang sudah kalian juga pasti amati di LKPD-nya. Lihat, ini gambar daun untuk tumbuhan dikotil, ini gambar daun untuk tumbuhan monokotil. Oke, dari daun kita amati lagi, ini gambar biji. Nah, tadi sudah pas stimulasi di awal, dia kegiatan persepsi juga sudah kalian bahas. Ini tadi katanya kacang hijau terbelah 2, jagung tidak terbelah. Ini dari akar. Nah, inilah akar tumbuhan dikotil kalau dicabut, bentuknya seperti ini. Kalau tumbuhan monokotil dicabut, akarnya seperti ini. Kemudian yang keempat, bedanya dari segi bunga. Mahkota bunganya kita hitung ini dikotil 1, 2, 3, 4, 5 ada tulisannya ya. Dikotil monokotil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa ya bedanya ya? Coba nanti kalian presentasikan. Dari batangnya ini dikotil, ini monokotil. Oke. Karena kalian sudah banyak kemarin mengamati di LKPD, kita observasinya lanjutkan saja ya. Kita sudah mengobservasi gambar-gambar ini juga waktu diskusi dan di LKPD yang sudah kalian terima. Kita lanjutkan ke identifikasi. Dari gambar-gambar yang sudah kalian amati tadi terkait dengan ciri-ciri morfologi monokotil dan dikotil, apakah rumusan-rumusan masalah yang ingin kalian temukan jawabannya dalam diskusi ini? Silakan disampaikan. Saya Mister. Terurut ya, di sini yang on kamera ada Adam, terus ada Sabta, siapa lagi? Jovexo ya. Oke, 3 orang ya. Yang pertama Adam, kemudian siapa tadi? Sabta, ketiga Jovexo menyampaikan identifikasi masalahnya. Silakan Adam yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil? Coba diulang Adam. Apakah yang dimaksud dengan tumbuhan? Ya, tumbuhan. Apakah yang dimaksud dengan tumbuhan apa Adam? Dikotil dan monokotil. Ya. Oke, Adam menanyakan apakah yang dimaksud dengan dikotil dan monokotil. Oke, berikutnya tadi pada Sabta, silakan Komang Sabta. Apa yang dimaksud dengan akar serabut dan akar tunggang? Oh, akarnya yang Komang Sabta tanyakan. Apakah yang dimaksud dengan akar serabut dan tunggang? Berikutnya, Jovexo coba. Apa itu kambium? Apa itu kambium? Oke, Jovexo. Ini yang on mikrofon lagi Kimi. Kimi ada yang
Mau disampaikan hasil identifikasi masalah? Apa saja ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil? Oke, bagus. Apa saja ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil? Oke, good anak-anak luar biasa. Ini ada 4 masalah yang akan kita cari tahu pemecahannya ya dari diskusi yang kita lakukan. Jadi kita berusaha mencari sekarang apa pengertian dikotil monokotil, apa itu akar serabut tunggang, apa itu kambium, apa ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, kita lanjutkan pada pengumpulan data. Nah sekarang karena kita sudah melakukan kegiatan diskusi di kegiatan pre-kelas, berarti kita bisa langsung sekarang mengungkapkan hasil pengumpulan data kalian. Di mana di pengumpulan data ini diharapkan kalian mampu menyebutkan pengertian monokotil dikotil, ciri-ciri tumbuhannya, bahkan sampai ordo-ordonya. Oke, Mister berikan kesempatan pada kalian untuk menyampaikan hasil pengumpulan data. Diedit, Mister. Diedit 1. Ada lagi? Selain diedit, siapa? Oke, sambil nunggu temannya diedit dulu, silakan sampaikan hasil pengumpulan datanya. Monokotil adalah tumbuhan berbiji berkeping 2. Terus? Dikotil adalah tumbuhan berbiji berkeping 2. Monokotil berkeping 1, dikotil Ya. berkeping 2, Mister. Oke. Terus? Kambium. Kambium. Titik tumbuh sekunder pada tumbuhan yang menyebabkan batang tambah besar. Terus? Ada lagi? Akar serabut. Ya. Memiliki 1 akar uta dan bercabang banyak. Tidak diulang diedit, akar serabut. Akar yang tidak memiliki 1 akar uta dan bercabang banyak. Ya, ada lagi? Akar tunggang. Memiliki 1 akar utama dan cabang akar. Oke, bagus. Terima kasih, Diadit. Yang lainnya ingin ada menambahkan? Ini sudah dijawab beberapa pertanyaan. Mister. Adam, silahkan. Ordo-ordo monokotil. Oh ya, ordo-ordonya. Silahkan. Poales atau padi-padian. Ya. Liliales atau bawang-bawangan. Terus? Orchidales atau anggrek. Ya. Arecales atau talas-talasan. Terus? Dan Zingiberales, kunyit, jahe atau dan lain-lain. Ya. Ada tadi sebutkan poales padi-padian, liliales itu bawang-bawangan, orchid ya, orchidales. Ini anggrek. Anggrek. Terus tadi ada juga Singiber. Singiber. Oke. Thank you Adam. Jadi ada poales padi-padian ya, jadi bangsanya padi, rumput, tebu di sini masuk ya anak-anak ya. Liliales ada bawang-bawangan ya, yang umbinya berlapis-lapis. Orchid itu anggrek-angrekan. Singiber tuh banyak ya. Singiberales itu jahe ya, Singiber officinarum namanya, jahe. Ada masuk dalam ordo ini juga ada kunyit. Cekuh itu apa ya? Kencur ya bahasa Indonesia, kencur. Terus ada lengkuas, isen bahasa Balinya. Ini masuk ke sini. Bagus Adam, thank you. Next, siapa lagi yang mau menambahkan? Ordo monokotil sudah, berarti ordo dikotil nih sekarang. Yuk, siapa yang kemarin sudah menemukan dalam diskusi kita di kegiatan pre-kelas ordo dikotil?
Hai, Mister. Siapa ini? Adam ya? Ya. Oh, Adam. Silakan, Adam. Ordo-ordo dikotil. Ya. Euphorbiaceae atau kembang racun. Euphorbiaceae. Papilionaceae atau kacang-kacangan. Caesalpiniaceae atau kembang sepatu. Ya. Mimosaceae atau putri malu dan jambu-jambuan. Ya. Malvaceae atau kapas dan waru. Ya. Salonaceae atau terong-terongan dan lain-lain. Ya, oke. Malvaceae, terus tadi Solanaceae. Oke, banyak ya. Sebenarnya yang dituliskan di sini juga tidak semuanya ya. Nah, masih banyak kalau kita pelajari lebih mendalam lagi tentang ordo-ordo gitu ya. Tapi kalau kita melihat waktu pembelajaran kita di SMP, tidak mungkin kita bisa mempelajari semuanya. Nah, dasarnya kan kita menganalisa biar tahu gitu ya, biar tahu oh ini loh ada ordo-ordonya. Kalau kalian ingin lebih detail lagi mempelajari, nanti ada waktunya ketika sudah di tingkat SMA atau perkuliahan, atau sekarang kalian mau memperdalam silahkan ya di kegiatan pengayaan, atau kalian cari-cari di sumber-sumber literasi, ingin tahu lebih dalam silahkan. Nah, Euphorbiaceae kembang racun, Papilionaceae kacang-kacangan, betul, ada Caesalpinia itu ada kelompok kembang sepatu, terus ada kemeraan, Mimosaceae itu yang bunganya itu tangkai sarinya banyak seperti putri malu, jambu gitu ya, Malvaceae ini ada kapas, waru sana, Solanaceae terong-terongan. Terong, ada terong yang besar itu, terong ungu, ada bahkan termasuk si kentang juga masuk ke sini ya, Solanaceae, kemudian tomat juga masuk ke sini. Oke. Ini data-data yang sudah kalian kumpulkan. Nah, dari data-data ini dan juga dari gambar yang sudah kita lihat tadi, nah gambar ini ya, mari sekarang kita temukan ciri-ciri dari ciri-ciri pembeda antara monokotil dan dikotil. Yang pertama, silakan sampaikan. Mister. Yang pertama yang ada suara cewek siapa nih ya? Lofi ya, Lofi silakan. Faktor pembeda bentuk tulang daun. Bentuk tulang daun, betul. Mana? Monokotil sejajar dan dikotil menyirip dan menjari. Menyirip dan menjari. Oke, good. Nomor 2, lanjut. Mister. Kirana. Siapa nih Kirana ya tadi? Ya, Kirana. Keping biji. Perbedaan keping biji. Kalau monokotil itu bijinya berkeping 2, kalau dikotil biji monokotil berkeping 1, dikotil berkeping 2. Good. 3, siapa? Tadi yang membuka mic-nya? Adit ya tadi ya? Ya, silakan Adit. Akarnya, Mister. Akarnya, bagaimana akarnya? Monokotil akar serabut, dikotil akar tunggang. Good. Next, number 4. Mister. Silakan. Mahkota bunga, Mister. Ya, bagaimana mahkotanya? Yang monokotil kelipatan 3. Ya. Yang dikotil kelipatan 2, 4, atau 5. Ya. Terima kasih Komang Sabta. Good job. Nomor 5, ada lagi? Aurora, Mister. Aurora, silakan Aurora. Faktor pembedanya kambium. Ya. Pada monokotil tidak memiliki kambium, batang umumnya tidak berkayu. Ya. Pada dikotil memiliki kambium, batang umumnya berkayu.
Good. Terima kasih Aurora. Next. Number 6. Saya, Mister. Silakan Keanu ya. Ya. Ya, silakan Keanu. Faktor pembedanya susunan pembuluh angkut. Ya, bagaimana? Monokotil teracak, dikotil melingkar. Ya, betul. Ada lagi tambahan anak-anak? Aurora. Aurora, silakan. Kimi, maaf Aurora. Ini Kimi juga on kamera, on mikrofon. Kimi, silakan. Batang, Mister. Batang, ya. Gimana batangnya? Monokotil pada umumnya tidak bercabang. Ya. Dikotil umumnya bercabang. Ya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Luar biasa kalian memang sungguh top ya. 2 thumbs up for you. Jadi tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah mampu membuat tabel perbedaan monokotil dan dikotil. Jadi kalau saya buat gambarnya ya untuk apa yang sudah kalian ungkapkan tadi ya begini ya. Jadi kalau dari segi biji monokotil itu keping 1, dikotil keping 2. Tadi bilang akarnya monokotil serabut. Jadi akar serabut tadi sudah disebutkan sama Dek Adit penjelasannya ya. Dia tidak punya akar utama dan bercabang-cabang kecil seperti ini. Kalau dia akar tunggang, dia punya satu akar utama seperti ini. Terus tadi juga disebutkan perbedaan pembuluh angkutnya. Kalau yang monokotil tersebar, acak seperti ini. Kalau dikotil melingkar. Daunnya ya, ada daun menyirip menjari pada dikotil. Oke, coba kalian lihat ya. Bisa lihat wajah saya di layar kalian? Bisa, Mister. Nah ini daun katanya menjari. Ini daun pepaya ya, menjari. Ini menjari namanya. Nah ini menjari ya. Sedangkan menyirip, nah seperti sirip ikan ini daunnya. Dia ada satu di tengah, kemudian ke samping seperti tulang ikan. Ini namanya menyirip. Sedangkan pada monokotil sejajar seperti daun kelapa itu ya. Nah ini sejajar ya, tulang daunnya lurus begini. Ya. Mahkota bunga juga bisa dihitung nanti kelipatan 2, 4, 5 untuk dikotil, kelipatan 3 untuk monokotil. Good. Next, so who can make a conclusion for our activity? Siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk apa yang sudah kita bahas pada kegiatan 2.1? Oh, Kirana on mikrofon. Silakan Kirana. Kesimpulannya, tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang bijinya berkeping 1, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang bijinya berkeping 2. Antara tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dibedakan dengan melihat ciri-cirinya seperti bentuk akar, bentuk tulang, daun, bentuk batang, dan mahkota bunga. Oke, good job Kirana dan good job untuk semuanya. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri ya. Luar biasa. Good. Next, masih ada satu aktivitas lagi. Aktivitas 2.2. Nah, aktivitas 2.2 kalian disuruh memperhatikan gambar-gambar dari contoh-contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, sekitar saya, sekitar kalian. Yang sudah ada gambarnya di PowerPoint ini. Terus kalian, aktivitas pertama adalah mengidentifikasi masalah dari hasil observasi gambar tersebut. Oke, let's see the picture. Nah, ada 12 gambar ya anak-anak ya. Gambar A, B, C, D, E, F. Oke, sudah dilihat gambarnya? Ingat-ingat, ini tanaman apa ya? Oke. Terus, dan kalian sudah ada yang waktu kita bahas di WA Group juga udah dibahas ya, ada yang nanya-nanya ini tanaman apa gitu ya. Nah, ini tanaman yang nomor G, H, oh ini terbalik nomornya anak-anak ya. Sebentar Mister edit dulu untuk kalian biar nggak bingung nanti. Ini Mister salah nempatin ini. Nah, ini yang G, ini yang J ya. Ini yang H,
Ini yang K. Ini yang I. Ini yang L. Oke. Nah, dari ke-12 gambar tersebut, permasalahan apa yang kalian temukan? Silahkan. Siapa yang pertama ingin menyampaikan permasalahannya? Lofi, silakan Lofi. 1. Bagaimana cara kita membedakan tumbuhan yang ada di sekitar kita? Apakah termasuk monokotil atau dikotil? Oke. Ada lagi Lofi? 2. Apakah ciri-ciri utama yang membedakan dikotil dan monokotil? Kedua, ciri-ciri pembeda dikotil dan monokotil. Ini ada lagi Lofi? 3. Tumbuhan apa saja yang termasuk monokotil dan dikotil yang ada di sekitar kita? Oke. Tumbuhan apa saja yang masuk dikotil atau monokotil. Oke. Nah, jadi ini ya 3 rumusan masalah yang akan kita pecahkan dari 12 gambar tadi. Nah, sekarang dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data, dan juga dari apa yang sudah kita diskusikan di kegiatan pre-kelas, maka kalian akan menentukan ke-12 gambar tersebut termasuk dikotil atau monokotil. Ya. Nanti, biar semua dapat kesempatan, ya kayaknya semua bisa nih. Sebutkan ya, nanti di dalam tabel itu hasil pengamatan kalian dan analisa kalian, sebutkan nama tumbuhannya, dia termasuk dikotil atau monokotil, terus nanti kenapa dia kalian golongkan ke dikotil dan monokotil, ciri yang mana yang kalian pakai dasar yang memasukkannya ke dikotil atau monokotil. Oke? Nomor A, tanaman A. Kita lihat tanamannya dulu. Nah, ini tanaman A ya. Siapa yang ingin menyebutkan? Saya Mister. Adam dulu. Oke, Adam yang A, silakan. Nama tanamannya Putri Malu, Mister. Putri Malu ya, saya princess Putri Malu. Apa golongannya? Dikotil, Mister. Alasannya? Karena memiliki tulang daun menyerep, akar tunggang dan batang berkayu. Oke, bagus. Tulang daun menyirip, akar tunggang berkayu. Oke, bagus. Nomor 2 siapa? Tolong sebutkan namanya. Komang, Mister. Komang Sabta. Tanaman B, gimana Komang? Rumput alang-alang, Mister. Alang-alang atau ilalang ya. Termasuk monokotil. Ya, alasan? Memiliki tulang daun sejajar, akar serabut, batang basah. Daun sejajar, akar serabut, batang basah. Oke, good. Tanaman C. Sebentar ya. Siapa ini? Aurora. Oke, Aurora dulu nomor C ya. Tadi yang A ini betul Putri Malu, Sabta tadi yang B ilalang ya. Nah, yang C sekarang. Aurora, silakan. Nama tanaman singkong. Nah, benar singkong ya ini ya. Ini anak-anaknya singkong ya. Termasuk dikotil. Dikotil. Alasan? Karena memiliki tulang daun menjari, akar tunggang. Ya, akar tunggang. Nomor D, tadi sudah Adam, Sabta, Aurora. Yang D, silakan. Saya Mister. Ya, silakan. Wahyu ya. Ya, Wahyu silakan. Kladi. Yang ini ya, Wahyu ya D, kladi. Oke. Terus monokotil. Monokotil, ciri-cirinya ya. Memiliki batang basah dan akar serabut.
batang basah, akar serabut. Ya. Oh ya, kemarin juga waktu kita diskusi ya, ketika kalian waktu itu menanyakan bagian-bagian lain, nah waktu itu sudah saya sarankan ke kalian, kalau misalnya di LKPD gambarnya ada yang kurang lengkap dan kalian kurang yakin itu termasuk dikotil atau monokotil, kalian bisa search di Google, cari misalnya keladi. Kalian nggak yakin nih dari cuma lihat daun dan batangnya, cari akar keladi. Nah, jadi kalian sudah melakukannya dan sudah bisa nanti menyimpulkan kan gitu ya. Kita lihat yang E. Nah, ini dia. Ini E ya. Siapa yang mau? Kirana, Mister. Kirana sekarang. Oke, nomor E Kirana. Tumbuhan apakah itu? Nama tanamannya pepaya, Mister. Pepaya, betul. Terus? Pepaya masuk ke dalam dikotil. Alasan? Rasanya memiliki tulang dan menjari. Terus? Dan akar tunggang. Ya. Oke, good. Berikutnya. Yang F. Nih, siapa? Adit, Mister. Adit, silahkan. Ini tumbuhan apa, Adit? Kacang kedelai, Mister. Kacang kedelai, betul. Tumbuhan dikotil, Mister. Alasan? Dikotil. Alasan memiliki tulang, daun menyirip, biji berkeping dua, akar tunggang. Menyirip, biji keping dua ya, kan udah kita bahas di awal kacang-kacangan keping dua ya. Keping dua, akar tunggang. Oke, bagus. Kita masuk ke tanaman yang G. Ayo, siapa sekarang? Aurora, Mister. Tadi Aurora sudah ya dapat bagian. Febri, Mister. Oh, Febri, silakan Febri. Nama tanamannya lidah buaya. Lidah buaya ya, krokodil tang. Lidah buaya ya. Nomor G ya, lidah buaya. Terus? Termasuk monokotil. Karena batang basah dan akar serabut. Dan akar serabut. Ya, betul ya, dia termasuk monokotil. Baik, berikutnya tanaman yang H. Nah, yuk siapa? Ada yang tahu nggak ini apa? Yuk, siapa? Ini, ayo. Yang belum atau yang sudah tadi mungkin silakan. Yang H ini apa ya? Saya, Mister. Siapa ini? Kembang racun, Mister. Siapa? Siapa yang jawab ini? Keanu? Kirana, Mister. Oh, Kirana. Apa Kirana? Kembang racun, Mister. Kembang racun, betul. Nah, tadi yang sempat dibilang Euphorbiaceae, kembang racun. Dia termasuk ke dalam kelompok mana, Kirana? Kelompok dikotil. Dikotil. Alasan? Memiliki daun menyirip dan batang berkayu. Memiliki daun menyirip, batang berkayu. Oke, good. Nah, yang ini gampang pasti ya. Yang I siapa? Saya, Mister. Saya, Mister. Jo Vexo ya? Siapa ini yang bicara? Siapa? Coba sebutkan namanya. Wahyu. Keanu, Mister. Oke, Keanu silakan. I. Apa nama tanamannya, Keanu? Termasuk monokot. Ciri-cirinya tulang daun kelapa. Oh, kelapa. Termasuk Monokotil. ya, ciri-ciri Tulang daun sejajar dan akar serabut. Betul, tulang daun sejajar dan akar serabut. Good job.
Next, J. Ini dia. Apakah ini? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Mister. Oh, Adam yang paling semangat di suaranya. Silakan, Adam. Nama tanamannya anggrek bulan, Mister. Adam lagi saya tuliskan anggrek bulan. Anggrek bulan. Oke. Terus? Monokotil, Mister. Monokotil. Alasannya? Karena tulang daunnya sejajar, mahkota bunganya kelipatan 3 dan akarnya serabut. Ya. Good. Next. Ini dia. Tanaman ini apakah ini anak-anak? Yuk, siapa yang sekarang mencoba menyampaikan pendapatnya? Saya, Mister. Siapakah ini suaranya? Lofi ya? Ya, Mister. Ya, silakan Lofi. Nama tanamannya bayam. Tergolong tanaman dikotil. Dikotil, terus? Karena tulang daun menyirip dan akar tunggal. Ya, daun menyirip, akar tunggal. Good. Next, terakhir, last picture. What is this? Saya, Mister. Saya, Mister. Ya, oke. Sekarang saya kasih kesempatan ke Kimi. Ya, Kimi, silakan. Kunyit, Mister. Kunyit, betul. Termasuk? Monokotil. Monokotil. Alasan? Tulang daun sejajar. Akar serabut. Batang basah. Akar serabut. Batang basah. Ya, betul. Betul sekali. Kita lihat jawaban-jawaban kalian ya dan teman-teman kalian. Pertama, Putri Malu termasuk dikotil, tulang daunnya menyirip, akar tunggang, alasan. Alang-alang monokotil, alasannya bisa kalian baca ya di sini di layar HP kalian. Singkong dikotil, keladi monokotil, pepaya dikotil, kacang kedelainya dikotil, kemudian lidah buaya monokotil, kembang racunnya dikotil, kelapa monokotil, anggrek bulannya monokotil, bayam dikotil, kunyitnya monokotil. Ya, itu pendapat dari kalian dan teman-teman kalian. Bagaimana? Setuju dengan pendapat teman-teman kalian? Ada yang mau menyanggah atau mau memperbaiki? Setuju, Mister. Setuju. Yang lainnya bagaimana? Setuju? Setuju, Mister. Setuju, Mister. Betul ya. Apa yang sudah kalian dan teman-teman kalian sampaikan di tabel ini sudah benar adanya. Berarti kalian sudah mampu mengklasifikasikan dengan menganalisa ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apakah dia akan masuk ke monokotil atau dikotil. Ada banyak ciri pembeda, maka yang paling mudah kalian lakukan untuk membedakannya menggunakan ciri yang paling nyata dan bisa kalian temukan dengan baik. Kalau ada keraguan-raguan, baru kita teliti lebih lanjut lagi ciri-ciri yang lebih lengkap lagi. Begitu. Oke, good anak-anak. Sekarang saatnya membuat conclusion, kesimpulan. Apa kesimpulan kalian dari kegiatan menganalisa tanaman yang ada di sekitar kita dan mengelompokkannya menjadi dikotil dan monokotil? Silakan, siapa yang ingin berpendapat dan menyampaikan kesimpulan? Siapa di sini? Ada Adam sama siapa yang on kamera nih? Adam dan Aula. Ya, coba Adam, silakan. Kesimpulannya, untuk membedakan jenis tanaman yang ada di sekitar kita, apakah termasuk monokotil atau dikotil, dapat dilakukan dengan mengobservasi ciri morfologi yang dimiliki. Yang paling mudah diamati adalah ciri bentuk tulang daun, batang, mahkota bunga, dan biji dan akar. Oke. Baik, terima kasih Adam atas apa kesimpulan yang sudah dibuat. Luar biasa sekali. Ada 3 aktivitas yang sudah kita lalui hari ini. Luar biasa anak-anak. Yang pertama tadi kita sudah
menganalisa, mengobservasi, dan kalian sudah mempresentasikan ciri-ciri dari gimnos dan angiospermae. Kemudian yang kedua, kita sudah menganalisa dan mencari tahu faktor-faktor pembeda antara monokotil dan dikotil. Dan terakhir, kita sudah mendiskusikan dan kalian sudah menganalisa dan kalian sudah mempresentasikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita digolongkan ke dikotil atau monokotil berdasarkan ciri-ciri yang kalian amati. Luar biasa untuk kalian. Good job anak-anak. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, refleksi ya. Sekarang kita akan merefleksi. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apa refleksi yang kalian dapatkan atau apa hal yang ingin kalian sampaikan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan refleksinya? Siapa? Yang on mikrofon nih, Sabta ya? Ya, saya coba. Bisa Sabta? Ya, silakan. Ya, udah. Mati lagi? Ya, udah Sabta, udah. Silakan Sabta. Monokotil dan dikotil, Mister. Ya, bagaimana? Yang mudah. Oh ya, monokotil dan dikotil lebih mudah. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya? Mungkin siapa ya? Kalau ada, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Bagus, Ya, silakan Adam. Gimana kegiatannya? Menyenangkan, Mister. Menyenangkan. Apa yang paling mudah Adam pelajari? Ciri-ciri dikotil dan monokotil, Mister. Dikotil dan monokotil. Oke. Nah, ya, Mister juga merasakan untuk hari ini kalian juga sudah sangat aktif ya untuk memberikan hasil diskusi. Kemarin juga di kegiatan prekas luar biasa diskusi kita selama 3 hari. Banyak hal yang sudah kita bahas dan hari ini pun berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah bahas dengan metode yang kita lakukan dalam pembelajaran ini, lebih lama kalian bisa mengingat materi-materi tentang angiospermae, gimnospermae, monokotil, dan dikotil ya. Dan Mister memberikan penghargaan yang luar biasa untuk kalian semua. 2 jempol, 4 jempol kalau bisa ya, Mister angkat tapi nggak bisa ya. 4 jempol untuk kalian untuk keaktifannya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Terus pertahankan semangat kalian dalam belajar ya. Dan untuk kegiatan selanjutnya nanti setelah kita selesai Zoom ini dan kalian leave dari Zoom ini, nanti kalian silakan kerjakan Google Form yang Mister kirimkan untuk post-test klasifikasi spermatopita. Ya. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan beranjak dari dunia tumbuhan, kita akan berpindah ke dunia hewan ya, ke animal kingdom. Jadi Mister akan kirimkan nanti materi-materinya dalam WA grup kita dan kita berdiskusi supaya kalian lebih siap dan lebih mantap untuk belajarnya ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Mister minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Ya, silakan siapa ya sekarang? Aurora, coba pimpin doanya untuk menutup pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kalian jangan pernah menyerah untuk belajar. Kalian harus semangat tetap belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap disiplin, hormati orang tua,
kembangkan karakter pribadi yang baik. Selalulah bahagia anak-anak ya. Dan bahagia itu adalah datang dari diri kita sendiri. Orang berpikir bahwa setelah sempurna baru bahagia, tapi menurut Mister ketika kalian bahagia, maka semua yang ada di dunia ini akan menjadi sempurna. Jadi teruslah bahagia, bahagia dari diri dan hati kalian sendiri. Baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. See you next time and goodbye. Thank you. Ingat nanti kerjakan ya link Google Form-nya.